Sejarah kerap kali terlupakan oleh peradaban, tetapi peradaban tidak pernah ada tanpa sejarah. Hari ini saya akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah tentang asal mula Brandweer di Banjarmasin. Seperti kita ketahui bahwa kota Banjarmasin ini adalah surganya bagi para barisan pemadam kebakaran dengan rekor tertinggi se-Asia Tenggara. Seperti apa penelusuran saya hari ini? Ikuti investigasinya. Aksi barisan pemadam kebakaran berjibaku untuk mengepung dan memadamkan api menjadi pemandangan yang kerap terjadi di Banjarmasin. Jiwa sosial yang tinggi membangkitkan swadaya masyarakat yang secara mandiri membentuk barisan pemadam kebakaran hampir di setiap gang, kampung, dan komplek perumahan. Mengantarkan Banjarmasin mencatatkan diri sebagai pemilik rekor tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia. 2 kali Banjarmasin diganjar Museum Rekor Indonesia atau MURI, tepatnya tahun 2004 sebagai mobil barisan pemadam kebakaran terpanjang se-Indonesia. Berikutnya tahun 2015 sebagai barisan pemadam kebakaran swadaya masyarakat terbanyak di Asia. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, hampir 500 unit mobil BPK yang ada di kota ini. Sejarah mencatat keberadaan pemadam kebakaran di Banjarmasin sudah mulai ada sejak era kolonial Belanda pada tahun 1920 dengan nama Brandweer. Kondisi pemukiman warga Banua dengan konstruksi rumah kayu. Maka sejak tahun 1919, Banjarmasin mulai berkenalan dengan mesin pompa kebakaran yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda. Tata kelola pemadam kebakaran yang melekat dengan pemerintah Belanda juga berlanjut hingga era kemerdekaan yang ditangani langsung oleh pemerintah kota Banjarmasin. Baru di tahun 1970-an bermunculan barisan pemadam kebakaran secara swadaya. Diawali berdirinya BPK swasta pribumi pada tahun 1973. Hadirnya BPK swasta pribumi tidak lepas dari musibah kebakaran terbesar yang melumat kawasan Pekauman kala itu, di mana Banjarmasin hanya memiliki 1 armada milik pemerintah kota. Tidak berselang lama, berdiri lagi 1 unit armada pemadam kebakaran bernama Chung Hua Chung Hui yang kini berganti menjadi nama BPK Hipindo Banjarmasin. Sejak itu, perkembangan mobil pemadam kebakaran terus bertambah banyak dengan tata kelola swamandiri. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Kali ini saya juga akan ditemani kembali bersama dengan sejarawan dari Universitas Lampung Mangkurat, yaitu Bapak Mansur. Halo Bapak Mansur, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan juga untuk Iya. bisa menceritakan kembali sejarah di Siap. Banua ya Pak ya? Siap. Apa yang Bapak ketahui tentang asal mula dari Brandweer atau pemadam kebakaran di kota Banjarmasin? Ya, oke. Jadi sebenarnya pemadam kebakaran di kota Banjarmasin itu sudah berusia panjang ya. Kalau dibandingkan dengan pemadam kebakaran yang ada di Batavia, di Jakarta, dengan di Banjarmasin tidak jauh berbeda. Sudah kurang lebihnya 100 tahun, sudah hampir 1 abad pemadam kebakaran yang ada di kota kita. Jadi Brandweer yang ada di kota Banjarmasin ini sebenarnya terbentuk itu tidak juga dengan bahwa sengaja dibentuk, tidak. Akan tetapi memang kondisi kota Banjarmasin itu yang seringkali dilanda kebakaran yang hebat ya, terutama di tahun 20 dan tahun 30. Kemudian juga kondisi dari bangunan di kota Banjarmasin itu terutama dari kayu ya, jadi kayu yang sangat rentan terkena kebakaran, sehingga bahaya kebakaran seringkali mengintai dan bahkan terjadi kebakaran besar di tahun 20 sampai ke 130-an. Terutama misalnya kebakaran di Pasar Cudi Mampir, kemudian di pemukiman-pemukiman warga yang pada era itu sangat sering sekali terjadi. Karena itulah pemerintah Hindia Belanda membentuk pemadam kebakaran di tahun 1920. Jadi pemerintah kota Banjarmasin waktu itu yang bernama Hemente, atau kalau dalam dialek Banjar itu bernama Haminta, itu dibentuk 1919. Setahun setelahnya
pemerintah Belanda lalu menggagas dibentuknya brandweer atau pemadam kebakaran. Nah, pada era itu kebakaran dikelola oleh satu dinas. Jadi namanya ada Dinas Pemadam Kebakaran. Dan pada 1920 itu juga itu sudah sudah dibentuk satu aturan tentang brandweer atau pemadam kebakaran yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, pada era itu juga mungkin kita tidak boleh melupakan, memang Banjarmasin terkenal sebagai kota sungai, kota yang dikelilingi oleh perairan, sungai-sungai yang besar, tapi bahaya kebakaran tidak pernah surut gitu ya. Setiap tahun ada aja kebakaran besar. Makanya dengan keberadaan brandweer ini paling tidak menjadi solusi dari pemerintah Belanda untuk mengatasi kebakaran besar di kota ini. Nah, kemudian juga pemadam kebakaran itu terbentuk sebenarnya juga karena dibentuknya dinas-dinas lain seiring dengan pemadam kebakaran. Ada dinas yang menangani kebersihan, kemudian ada dinas yang menangani pemakaman, kemudian juga ada dinas menangani tentang kebakaran. Nah, dari sejak itulah pemadam kebakaran itu mulai eksis di Kota Banjarmasin. Lantas bagaimana kelanjutannya setelah di masa pada saat Jepang dan juga masa setelah kemerdekaan? Oke, jadi sebenarnya pemerintah Hindia Belanda eksis hingga tahun 1942, Jepang masuk di tahun 43 dan menduduki Banjarmasin sampai 45. Nah, di tahun 42 setelah masuk ke Jepang itu Dinas Pemadam Kebakaran itu tidak diatur dalam satu badan khusus ya, karena pada era itu Jepang motivasi kemudian aktivitas-aktivitas dari pemerintah di era itu hanya kepada memikirkan tentang perang ya, perang Asia Timur Raya yang kebetulan melanda pada era itu, dan mulai eksis kembali sebenarnya setelah tahun 50-an, 57 sampai 60. Dan pada era itu pemadam kebakaran itu terbentuk dalam berbagai perkumpulan. Ada yang pribumi dan non pribumi waktu itu. Nah, karena nuansa-nuansa etnik masih terlihat, waktu itu ada yang non pri itu tergabung di dalam Hipindo. Kemudian ada yang untuk pribumi itu tergabung dalam beberapa kelompok. Ada BPK, ada Damkar, ada yang masih tetap memakai nama brandweer dan sebagainya. Nah, di atas tahun 50 dan 60-an itu banyak sekali ya pemadam kebakaran, tidak hanya di Kota Banjarmasin tapi di daerah, terutama yang kebakaran besar era itu adalah di wilayah pesisir tenggara seperti wilayah Batu Licin, sehingga kadang-kadang damkar ini dipanggil ke sana. Nah, kemudian satu lagi bahwa pemadam kebakaran yang ada di Kota Banjarmasin waktu itu mulai memiliki cabang di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan, dan juga dari cabang itulah yang nanti kemudian membentuk brandweer di daerah. Nah, satu lagi bahwa alat yang dipakai untuk pemadam kebakaran itu memang berubah-ubah sejak masa Belanda sampai sekarang. Mulai dari yang sederhana sampai sekarang yang sudah modern ya. Nah, kalau yang sederhana dulu masih pakai gerobak. Waktu zaman Belanda orang masih pakai gerobak karena sulit sekali memasuki area-area perumahan ya orang Banjar yang pada saat itu sangat padat, sehingga mereka memakai gerobak, kemudian juga memakai alat semprot yang masih sangat sederhana. Nah, setelah kemerdekaan mulailah berubah, kemudian alat-alatnya juga sudah lebih modern, walaupun di tahun 50-60 itu alat-alatnya juga ya tidak seperti yang sekarang kita lihat, belum ada mobil pemadam kebakaran. Waktu itu juga di tahun 50-an masih pakai gerobak. Jadi semacam kayak sekarang sih, kayak bentuknya kayak gerobak sampah ya. Di dalamnya itu ada alat pemadam dan itulah yang dibawa ke rumah-rumah. Dan itulah Banjarmasin ya, penuh dinamika. Jadi brandweer yang ada di kota kita juga berbeda, nuansanya berbeda, latar belakang maupun aktivitasnya, sehingga brandweer yang ada di Kota Banjarmasin ini memang memiliki kekhasan ya, memiliki ciri khas. Tapi apapun itu, Banjarmasin terkenal sebagai kota yang memiliki pemadam kebakaran yang banyak. Bahkan ada yang menjulukinya sebagai kota dengan 1000 pemadam kebakaran, seperti itu. Baik, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan sampai dengan saat ini?
Oke, jadi sebenarnya dengan keberadaan banyaknya pemadam kebakaran itu sebenarnya sebagai suatu yang bagus ya, sebagai sesuatu yang merupakan, ya kalau saya melihat itu sebagai sesuatu kekhasan yang juga memiliki manfaat dan tujuan yang bagus untuk kedepannya. Semoga pemadam kebakaran ini tetap bisa eksis ya, harapan kita. Kemudian juga pemerintah paling tidak terus memperhatikan keberadaan dari pemadam kebakaran di kota kita. Karena pemadam kebakaran itu bukan hanya sebagai suatu kekayaannya dari orang Banjar, akan tapi nilai historisnya atau nilai sejarahnya juga cukup panjang. Jadi itulah harapan saya untuk para generasi muda saat ini. Baik, terima kasih Pak Mansur dan luar Ya. biasa sekali Siap. sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa bahwa ternyata keberadaan dari Brandwear sendiri di Kota Banjarmasin ini sudah hadir 100 tahun yang lalu. Itulah tadi penelusuran dan juga investigasi kita tentang hadirnya Brandwear sebagai embrio pemadam kebakaran swadaya di Kota Banjarmasin. Saksikan terus Banjar Historisme, semoga dapat menambah pengetahuan Anda tentang sejarah di Banua, dan terima kasih, sampai jumpa.